Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Mesari. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asih, Kusmida, Rehan Alfitri Meliana, dan Farida Mesari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan kegiatan di TK. Di TK atau RA sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini atau disebut PAUD, jalur normal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4-5 tahun di bawah pemimpinan Kementerian Agama. TK atau RA adalah lembaga PAUD yang bisa memenuhi masyarakat Islam untuk mempersiapkan generasi masa depan yang bisa memimpin dan menjadi warga negara yang mempunyai tanggung jawab sebagai khalifah yang amanah apabila pendidikan di prasekolah itu bisa menjadi lingkungan pendidik yang sempurna. Namun, untuk mencapai hal tersebut bukanlah hal yang mudah tanpa ada pengaruh dalam mengatur semua komponen pendidikan yang harus memenuhi standar. Selanjutnya ada pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan RA didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah profil manusia yang setiap hari didengar dan dilihat oleh anak murid kita di sekolah. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, menjalankan ibadah dengan taat. Yang ketiga, memiliki sikap pengabdian yang tinggi pada dunia pendidikan. Yang keempat, ikhlas dan menjalankan tugas pendidikan. 5. Menguasai ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya. 6. Profesional dalam menjalankan tugas. 7. Tegas dan wibawa dalam menghadapi masalah yang dialami murid-muridnya di sekolah. Selanjutnya ada pengelolaan peserta didik. Menurut Hidayat Suitomo dan Wanti Swimanto, pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik, dari belajarnya peserta didik hingga pulangnya peserta didik dari sekolah. Adapun jumlah administrasi kesiswaan yang harus dimiliki, yang pertama ada buku penerimaan siswa baru, buku daftar murid kelompok usia, buku induk siswa, buku daftar hadir, dan ada buku lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan kurikulum. Kurikulum RA atau TK adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum RA ini membahas berbagai aspek perkembangan anak seperti penanaman nilai moral dan agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisimotorik, dan seni yang berlandasan dengan ajaran agama Islam. Adapun pembelajaran kurikulum di sini yang perlu dipahamin. Yang pertama ada kerangka dasar dan struktur program pembelajaran. Yang kedua, struktur program pembelajaran.
Yang ketiga, tingkat pencapaian perkembangan. Yang keempat, isi program pembelajaran. Yang pertama tadi, kerangka dasar dan struktur program pembelajaran dalam pembelajaran di TK atau di RA dilaksanakan pada konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi, yaitu bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian. Yang ketiga, bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengetahuan teknologi. Yang ketiga, bermain dalam rangka pembelajaran estetika. Yang kelima, bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, struktur program pembelajaran. Perkembangan perilaku. Perkembangan perilaku itu ada akhlakul karimah, sosial emosional, dan kemandirian. Baru perkembangan kemampuan itu ada PAI, bahasa, kognitif, fisik, dan seni. Yang ketiga, tingkat kecerdasan perkembangan. Setiap anak memiliki tingkat kecerdasan tentang usianya masing-masing, dari usia 0 sampai 12 bulan, 12 sampai 24 bulan, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun. Setiap anak memiliki tingkat perkembangannya sendiri dan usianya. Selanjutnya ada 4 isi program pembelajaran. Itu ada 6. Yang pertama yaitu memberikan perilaku, di bidang pembentukan perilaku. Yang kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang tiga, lama program pembelajaran. 4, waktu belajar. 5, pendekatan pembelajaran. Yang keenam, model pembelajaran. Model pembelajaran itu pasti mencakup model pembelajaran seperti klasikal, kelompok, sudut area, sentral, prasarana, seperti itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan kata-kata yang saya kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.